Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempertahankan hidayah, mempertahankan hidayah dan menjemput hidayah. Satu, memanfaatkan kekuatan doa. Dua, memperbarui keimanan kepada Allah, tajidul iman. Tiga, membaca Al-Quran dengan perenungan serta mengingat Allah. Empat, menuntut ilmu syar'i dan aktif dalam halakat zikir. Lima, berteman dengan teman yang baik. Enam, meninggalkan lingkungan yang bermasalah. Tujuh, memperbanyak amal soleh. Delapan, muhasabah diri. Sembilan, zuhud dunia dan memperpendek angan-angan. 10. Banyak mengingat kematian dan takut akan su'ul khatimah. 11. Mendengar dan taat mutlak kepada Allah dan Rasulnya. Kalau yang 11 ini Pak kita pahami, tak berdoa supaya dipahami, dan kita mau jadikan ini arah dan petunjuk hidup, cukup ini memadai. Untuk bisa ada hidayah, tegar di atas hidayah. Ini 11 ini. Dan saya ambil sebuah ringkasan, ini sebuah kitab yang tegar di atas hidayah, yang kurang lebih kalau tidak salah ada 500 halaman kitab tersebut, yang saya coba baca, minta petunjuk dan bagaimana bisa mengambil intisarinya. Bagus sekali kalau ini satu persatu, dan sebenarnya ini paling rendah 11 kali pertemuan. Tapi saya ingin ringkas saja satu kali pertemuan. Satu, mas sekalian, jangan remehkan kekuatan doa. Jangan remehkan sebuah doa. Karena di saat kita berdoa itu, disitulah nampak kebutuhan kita sama Allah. Di saat kita berdoa, nampak kehinaan diri kita di hadapan Allah. Di saat kita berdoa, kita akan memposisikan diri di hadapan Allah, siapa diri kita. Di saat kita berdoa, paling tidak ada diri kita adalah kita butuh sama Allah. Kita butuh sama Allah. Kita ini sangat lemah dan butuh didampingi oleh Allah dengan hidayah itu. Karena itu jangan pernah remehkan sebuah doa. Nanti di peringan doa insya Allah ada dibawa nanti sebentar doa-doa, ada 6 doa untuk mengantar kita, ada di sini. 1, ihdinas siratal mustaqim. Doa itu dahsyat itu. Ini doa wajib 17 sehari semalam, dan tidak ada sholat kita kalau tidak ada itu. Biar baca ketika 30 juz Al-Quran, tidak ada ihdinas siratal mustaqim, tidak diterima sholat. Karena la salata liman lam yaqra' bi fatihil kitab. Tidak ada sholat yang tidak baca Fatihatul Kitab, yakni Al-Fatihah, dan isinya Fatihah, satu diantaranya ihdinas siratal mustaqim. Butuh antum baca semua itu ayat Quran 30 juz, baca semua, tapi tidak ada ihdinas siratal mustaqim, ditolak kita punya sholat. Biar 30 juz dibaca, karena ada prasyarat untuk dekat dengan Allah. Ihdina faman tabi'a hudaya fala khaufun fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walakum yahzanun. Nah, ada doanya Nabi. Nabi itu kan paling lurus ilmunya, paling lurus akidahnya, paling lurus amalnya. Tapi tidak pernah satu hari kecuali Nabi mengucapkan kalimat, ya muqallibal qulub sarrif qulubana ala ta'atik.
wahai yang merubah suasana hati, rubah suasana hatiku untuk menuju pada sebuah ketaatan. Karena hati itu Pak, namanya hati qalbun. Qalbun itu berputar. Kadang semangat kita punya himmah mengajian, kita yang paling pertama datang. Kadang semangatnya kendor, sab ketiga, sab keempat, masbuk. Padahal kalau antrian duniawi tidak mau kalah. Iya. Kenapa? Himmah kita sampai di situ. Semangat kita dalam majelis sampai di situ. Ya. Dalam salat berjamaah butuh himmah. Ya, ada orang yang langganan masbuk. Pokoknya dia selalu penutup saf. Nanti juga masbuk dalam yang lain. Masbuk di neraka, di surga juga. Butuh himmah ya sekalian. Dan himmah ini dibangun dari sebuah doa. Ya, mesin pembangkit energi kita untuk taat sama Allah, kita lemah semua sekalian. Nabi kan sudah dijamin ilmunya benar. Tapi mengapa dia selalu mengatakan ya muqallib, wahai merubah, sarif, rubah itu. Rubah ya Allah, sarif qulubana, rubah hatiku ala ta'atik, kepada ketaatan pada. Apa artinya? Kita butuh sekalian suasana hati itu adalah hati yang bisa menyeru kepada Allah untuk panggilan suci, hidayah dijemput. Kita ini sekalian sangat lemah. Kadang digelincirkan, dirubah. Karena itu Nabi untuk dialog dengan dunia luar, beliau dibekali pada dialog 100 ayat lebih. Beliau diantar pada surah Al-Imran ayat 8. Untuk menghadapi dunia luar, doanya Nabi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau gelincirkan, karena sebentar akan ada orang 60 orang yang mau berdialog dengan Nabi. Dan ini doanya Pak, sebelum buka internet, sebelum buka wifi, sebelum buka apa itu dunia maya. Karena bisa jadi kita membuka dunia maya, 1000 informasi sampai di mata, di telinga, dan ini membawa syubhat nanti. Kita butuh di surah Al-Imran itu 200 ayat, sebagian besarnya menghadapi keluar. Ada agama Yahudi dan terutama Nasrani dari Yaman mau datang sama Nabi, mau berdebat. Maka Nabi dituntut, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ini kalau antum mau mencari jodoh, baca doa ini, supaya jangan antum tergelincir dengan jodoh itu. Mau buka usaha, datang informasi penyakit, baca doa ini, karena supaya kita tidak tergelincir informasi itu. Ya, misalnya mau tes swab, nanti divonis ya reaktif, kita akhirnya malu dan dikerumuni orang, berubah reaksi. Kita Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Ada di sini kan doanya nih. Ini nih. Ini ayat tadi surah Al-Imran ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini sudah ada di peringkat sudah. Ini juga Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin, wafatkan saya dalam muslim dan beri saya kesabaran menghadapi semua gejolak kehidupan yang tidak jelas. Ya, ini yang Quran mengajarkan. Memang Afrik ini bukan cuma diisi Pak, melimpah itu sabaran, sabaran dalam menerima perintah, kesabaran menjauhi maksiat, kesabaran menerima jabatan baru Pak ya.
Jangan langsung bergembira Bapak dapat jabatan baru. Oh, belum tentu Pak. Bisa Allah gelincirkan kita di saat dapat jabatan itu. Belum tentu. Justru bisa jadi hidayah turun kau dicabut. Ya. Di saat suami kita sakit, baca. Karena ada orang Pak seperti kehilangan tuannya ketika suaminya diambil. Oh, luar biasa. Sepertinya suaminya itu pemilik langit dan pemilik bumi. Wajar kalau sedih. Namanya kenangan hidup 20 tahun, 30 tahun baru berpisah, pasti. Tapi ingat, ada hidayah dalam menangis, ada hidayah dalam musibah. Supaya kita bisa selamat di situ. Banyak orang berubah Pak pada saat itu. Berubah. Ternyata setan itu selalu standby Pak di dekatan. Kapan ada kesempatan, di situ dia maju. Karena setan itu hadir dalam semua lini kehidupan kita. Dan dia selalu standby. Di jurus mana, di kilometer mana kita melanggar. Apakah tanggal baru atau tanggal tua? Banyak orang lulus ke tanggal baru, alhamdulillah. Tapi begitu tanggal tua, nak pecah suaminya. Ini kasus yang diangkat tadi ibu, kasusnya adalah di saat pensiun suaminya, gugur hidayahnya. Seharusnya di usia-usia begini baik, umur 60-50, semakin suami semakin bimbing istrinya, semakin sayang, semakin peduli, semakin ekstra betul saat-saat mau. Sebaliknya istri semakin peduli, semakin cinta, semakin melengkapi. Karena sudah sekian lama kehidupan, kenapa berubah arah? Dan lucunya tidak merasa bersalah. Iya. Ini kehilangan hidayah.